Nama kelompok Ruth Febi Ratnasari, Sekar Arum Imro'atus, Dea Yosia Natalia, dan Bintang Putri Mega Utomo. Selanjutnya kita akan membahas 3 contoh kasus sistem pengendalian manajemen. Kedua kubu yang bentrok tersebut memang sudah sejak Desember 2013 mempunyai perbedaan sikap terhadap perusahaan Sentral Pertiwi Bahari yang salah satunya menyebabkan semakin turunnya produksi. Menurut situs lampos.co.id, dari sekitar 3.400 petambak memiliki perusahaan CPB, hanya 600 yang berproduksi. Menghadapi masalah tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan perusahaan sebagai pengendalian dengan tujuan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Setelah masalah pro kontra para petambak yang mengakibatkan menurunnya produksi ini mereda, perusahaan mengadakan reprehensive control agar masalah yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Langkah yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yaitu menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya, memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, dan memberikan sanksi hukuman kepada mereka. Setelah analisis dilakukan, diketahui bahwa penyebab menurunnya produksi tersebut adalah karena adanya hasutan yang dilakukan oleh forsir kepada para petambak sehingga petambak tidak berani menyebar bibit. Analisis ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak manajemen dengan melakukan internal controlling dengan formal controlling yang dilakukan oleh atasan kepada para petambak. Satu, personal observation. Pengawasan langsung secara pribadi oleh pemimpin perusahaan terhadap para bawahan yang sedang bekerja. 2. Report. Laporan yang dibuat oleh para manajer. Internal audit, pengendalian yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan yang meliputi bidang-bidang kegiatan secara menyeluruh yang menyangkut masalah keuangan. Auditing ini juga menyangkut pengendalian persediaan yang baik, pembayaran barang yang baik, dan pemeriksaan yang cukup. Apakah barang yang telah dibayarkan benar-benar telah diterima? Jenis-jenis pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan produksi udang yaitu Dua, pengendalian produksi untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan apakah sesuai dengan standar atau rencananya. 3. Pengendalian waktu. Kasus 2. 1. Strategi yang ditetapkan Walmart. A. Walmart berusaha untuk menyediakan barang untuk para pelanggannya dengan harga yang murah sesuai dengan tagline-nya yaitu harga rendah setiap hari.
Hal ini akan memangkas biaya, meningkatkan kualitas, efisiensi, layanan pelanggan, dan pemangkasan waktu ke pasar dan ke tempat pemasok. D. Walmart memberikan keterampilan para karyawan untuk melayani pelanggan dan selalu meningkatkan bahwa penghasilan mereka berasal dari konsumen. Para karyawannya juga selalu menyambut pelanggan dengan senyuman di pintu masuk. E. Strategi dalam bidang teknologi informasi. Walmart membangun jaringan satelit yang canggih yang menghubungkan point of sale di semua tokonya. Jaringan tersebut ditunjukkan untuk para manajer dan bagian penjualan mengenai informasi status penjualan dan persediaan terbaru. Basis yang digunakan oleh Walmart pada keunggulan kompetitif. A. Memiliki armada yang terdiri lebih dari 3.000 truk dan 12 trailer. B. Membangun toko besar dengan diskon di kota-kota kecil pedalaman. C. Retailer diskon tradisional mengandalkan penjualan yang diiklankan. D. Walmart sangat unggul dan menonjol mengenai harga yang rendah dan pilihan barang yang banyak, dan mereka merupakan merek dari perusahaan terkenal. E. Walmart juga menjual produk-produknya di internet melalui website walmart.com. F. Walmart menjadi perusahaan retail yang mempunyai cabang dan pasar di berbagai negara. 2. Sistem pengendalian manajemen Walmart. A. Data tingkat toko tentang penjualan beban serta rugi dan laba dikumpulkan, dianalisis dan ditransmisikan secara elektronik secara tepat. B. Walmart tidak memakai perantara dalam pemesanan barang dan distribusinya. Hal ini untuk mengurangi biaya operasional perusahaan. C. Manajemen Walmart juga menggunakan point of sale dalam pengendalian persediaannya. Walmart menghubungkan data antara perusahaan pusat atau manajemen dengan toko-toko retail dan supplier. Kasus 3. Permisalan kasus berikutnya yakni pemilihan lokasi pabrik yang dibangun oleh Alfamart, salah satu minimarket terbanyak di Indonesia selain Indomaret. Perusahaan tersebut telah mengembangkan sayap operasinya hampir seluruh Indonesia kecuali Kalimantan. Area cabang yang digunakan sebagai bahan pengujian perbandingan lokasi, distributor center yang cocok dan sesuai antara lain wilayah Banjarmasin, Pontianak, Samarinda. Dengan merinci faktor-faktor bagi setiap pemilihan lokasi gudang distributor center cabang yang baru, maka akan dipilih lokasi manakah yang paling menguntungkan untuk dibuka cabang baru.